Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar di pelajaran tematik, masih yang sama ya. Ini adalah materi yang terakhir di tema 6. Kita memasuki subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Jadi kita simak baik-baik apa saja yang Bu Nanda sampaikan. Baiklah, perhatikan gambar-gambar yang Bu Nanda tampilkan di video. Di situ ada beberapa gambar, yaitu gambar tentang sampah yang menumpuk, kemudian kemacetan lalu lintas ya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kalian jika kalian berada di tempat dalam suasana seperti yang ada pada gambar tersebut? Kira-kira bagaimana? Apakah kalian nyaman atau tidak? Nah, Bu Nanda akan membahasnya lebih lanjut. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama ya. Nah, Bu Nanda akan menjelaskan apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial ya. Berikut adalah Bu Nanda jelaskan jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Apa saja? Yang pertama sampah ya. Jadi sampah itu sering sekali menjadi permasalahan sosial. Karena apa? Sering sekali banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan yang dapat mengurangi keindahan, kenyamanan, serta membahayakan. Membahayakan bagaimana? Contohnya, setelah membuang plastik, membuang kulit buah ya di jalan tidak pada tempatnya, akan membuat jalan licin ya, akan membahayakan para pengguna jalan ya, itu contoh yang membahayakan. Kemudian sungai kotor. Ada beberapa sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat ya. Ada yang dibuang sampahnya di situ sampai menimbun. Kemudian juga ada sungai yang dibuat untuk pembuangan limbah sehingga menjadi kotor dan meluap saat hujan dan terjadinya banjir. Kemudian bangunan liar. Jadi kita hidup di kota besar ya. Bangunan liar banyak sekali yang didirikan di atas saluran air, trotoar, di taman kota, di kolong jalan layang ya, banyak sekali yang digunakan ya. Jadi kebanyakan yang mendirikan bangunan liar itu biasanya orang-orang yang seperti pengamen, orang yang meminta-minta seperti itu ya. Jadi orang yang dari desa ke kota tidak membawa apa-apa dan mereka tidak mempunyai tempat tinggal, akhirnya mendirikan bangunan liar. Bangunan liar tersebut menyebabkan masalah kesehatan, kebersihan, dan menimbulkan tidak nyamanan. Pasti tidak enak untuk dipandang ya, karena banyak sekali bangunan liar. Kemudian kemacetan ya, ini kemacetan yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi kemacetan lalu lintas menyebabkan banyak pengguna jalan tidak melakukan kewajibannya untuk menaati lalu lintas. Karena saking macetnya, biasanya banyak yang serobot-serobot jalan. Ada yang memakan jalan orang lain ya. Semisal kita harusnya di lajur kiri, namun kita memotong jalan yang sebelah kanan. Lalu kita menerobos lampu merah, padahal semuanya masih menunggu untuk lampu hijau ya, seperti itu. Jadi kemacetan itu sangat berpengaruh. Nah, itu adalah contoh-contoh. Silakan dibuka buku paketnya halaman 173. Ada sebuah bacaan tentang usaha bolu meranti dari Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bolu meranti ini sangat terkenal ya sejak tahun 2000-an. Padahal dulunya bolu meranti ini usaha yang kecil sekali ya.
Nah, namun sekarang bolu meranti ini menjadi oleh-oleh khas dari Medan karena memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Medan. Selain itu, menjadi ciri khas kota Medan yang berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat. Kalian bisa membacanya sendiri ya di halaman 173 dan 174. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 190 ya. Jadi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita. Adakah permasalahan sosial lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak di dalam masyarakat? Jadi kalian bisa membacanya ya di halaman 190 dan 191 yang berjudul Masalah Sosial di Sekitar Kita. Kemudian nanti di setiap paragraf kita bisa mencari hal-hal yang penting yang ada di bacaan tersebut ya. Jadi hal-hal penting tersebut sudah Bunanda tuliskan, sudah Bunanda tampilkan di video ya. Bisa kalian tulis lalu nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang gambar cerita ya. Jadi kita membahas sedikit tentang kesenian ya. Jadi gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar bercerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama anak-anak untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi, fiksi atau non-fiksi ya. Nah, gambar cerita itu dapat menggunakan dua metode ya. Bisa menggunakan teknik kering dan teknik basah. Jika menggunakan teknik kering, kita bisa menggunakan dengan pensil, krayon, atau spidol. Berikut adalah contoh-contoh hasil dari menggunakan teknik kering ya. Yang paling atas adalah menggunakan pensil, lalu di bawahnya menggunakan krayon, dan yang di sebelah kanan menggunakan spidol. Itu hasil dari teknik kering. Jika teknik basah, media yang digunakan untuk teknik basah adalah cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Bunanda sudah menampilkan hasil dari teknik basah ya. Jika menggunakan cat air, kurang lebih hasilnya seperti itu. Baiklah, sedikit saja materi yang Bunanda sampaikan di pembelajaran akhir di tema 6 ya. Jadi untuk tugas selanjutnya silakan dibuka di Google Classroom ya. Bunanda sudah menyiapkan tugas yang dikerjakan di akhir tema 6. Kemudian silakan dipersiapkan tema 6 untuk ulangan harian ya. Baik, Bunanda akhiri untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.